Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian buku ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana biasanya. Supaya barokah, maka segala yang penting dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan dalam surah An-Najm, surah Ar-Rahman ya, ayat terakhir, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha barakah nama Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka dengan bismillah akan menjadi berkahlah apa yang kita lakukan ini insyaallah taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yajma'u ummati, tidak akan mengumpulkan umatku ala dhalalatin, di atas kesesatan, wa yadullahi, dan tangan Allah ala jamaah, di atas al-jamaah, wa man syadza, dan barang siapa yang menyimpang, syadza finnar, maka dia menyimpang dalam api neraka. Hadis ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, min hadis Ibnu Umar, dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa sahahahu al-Albani, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, siwa ma baina qausain, kecuali yang tertulis di antara dua kurung, yaitu kata-kata yang terakhir ya, wa man syadza syadza finnar. Ini tidak disahihkan oleh beliau rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa ijma' adalah hujjah, tidak mungkin salah. Kesepakatan ulama tidak mungkin salah. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Nabi bahwasanya Allah tidak mungkin mengumpulkan umat Islam di atas kesesatan. Maka kalau umat Islam sepakat dalam suatu masalah, misalkan ya umat Islam itu sepakat bahwasanya sholat 5 waktu wajib, nah maka pendapat seperti itu tidak mungkin salah. Anggaplah tidak ada dalil yang mengatakan apa? Sholat 5 waktu wajib. Tidak ada dalil Quran dalam Quran maupun Sunnah misalkan, tetapi kemudian para ulama atau para umat Islam sepakat sholat 5 waktu adalah wajib, itu sudah pasti benarnya ya, karena dengan adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian qala ulama, berkata para ulama, al-ijma'u hujjatun, ijma' itu bisa dijadikan hujjah, wa mukhalafatuhu, menyelisih ijma' mahdhuratun, terlarang, wa ikhtalifa, dan diperselisihkan, fi takfiri, di dalam mengkafirkan atau menilai kafir, mukhalifihi, orang yang menyelisih ijma'. Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Ini ringkasan ya. Sebenarnya kalau mau kita bahas ilmu tentang ijma', yaitu cukup panjang, bisa dibaca dalam kitab yang mudah, misalnya kitab Al-Waraqat karya Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, Imamul Haramain ya. Itu adalah satu kitab fikih yang kitab usul fikih yang paling ringkas ya, namanya Al-Waraqat. Nah, di situ dibahas tentang ijma', karena masalah ijma' itu permasalahan yang dibahas dalam usul fikih. Atau yang lebih luas lagi, misalnya yang ditulis oleh rekan kita Ustadzah Ummu Zahra, beliau nulis kitab judulnya Mukhtasar Ushulil Fiqhi. Nah, nanti pada halaman 35 di situ ada pembahasan tentang ijma' ya, ada sekitar 4 halaman atau 5 halaman itu. Nah, lebih panjang di situ. Nah, maka di sini akan saya ringkas tentang ijma' ya. Bagaimana masalah ijma'? Bahwa ijma' ini bisa dibagi dua. Yang pertama adalah ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin semuanya. Dan yang kedua adalah ijma' para ulama. Nah, untuk kesepakatan kaum muslimin ini kekuatannya lebih kuat daripada kesepakatan para ulama. Kenapa? Kalau umat Islam semuanya saja, baik itu ulamanya maupun orang awamnya, sepakat, maka itu berarti masalah-masalah yang sudah diketahui secara pasti dari agama Islam ini. Contohnya tadi ya, sholat 5 waktu adalah wajib. Nah, itu tidak perlu ulama yang mengatakan begitu. Orang-orang muslim yang di jalanan, yang mungkin ya keislamannya belum sempurna, tetapi mereka tahu tentang Islam ya, dan mereka sudah mempelajari sedikit tentang Islam, pasti akan tahu bahwasanya sholat 5 waktu adalah wajib. Bahkan mungkin mereka yang tidak sholat 5 waktu tetapi mereka beragama Islam, mereka tahu sebenarnya bahwa sholat 5 waktu adalah wajib, tetapi hanya karena kemalasan ya, karena lingkungan, sehingga mereka sholatnya kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak, tapi tahu bahwa sebenarnya sholat 5 waktu adalah wajib. Yang kedua adalah kesepakatan ulama. Nah, kesepakatan ulama ini sifatnya adalah dhanni ya, yaitu kekuatannya di bawah dari yang pertama tadi.
Tapi sama-sama wa mukhalafatuhu mahdhurah, tidak boleh menyelisih. Menyelisih kesepakatan umat Islam tidak boleh, menyelisih kesepakatan ulama juga tidak boleh. Kenapa? Karena dua-duanya adalah hujjah. Nah, sehingga kalau sudah disebutkan kepada kita oleh para ulama bahwasanya ini masalah sudah disepakati oleh para ulama, ya sudah, kita terima itu sebagai kesepakatan ulama, tidak boleh kita memunculkan pendapat baru. Nah, nanti contoh-contohnya akan kita tampilkan dalam hadis-hadis yang kita pelajari. Adapun tentang menyelisih ijma, apakah orangnya kafir atau tidak? Nah, ini kembali ke dua masalah ijma tadi. Kalau dia menyelisih ijma yang sudah disepakati oleh umat Islam, artinya perkara yang sangat jelas dalam agama Islam ini, yang pasti tidak ada kerancuan padanya, ya. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengetahuinya, meskipun dia orang awam dari kalangan umat Islam, maka menyelisihnya adalah kafir. Kalau ada seseorang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, kafir sudah. Kenapa? Menyelisih apa? Ijma yang sifatnya paling kuat itu tadi, atau ijma qat'i. Kemudian kalau menyelisih ijma para ulama, maka di sini tidak bisa dinilai kafir. Dan nanti akan kita tampilkan beberapa contoh. Suatu ijma sudah disepakati oleh para ulama, suatu masalah sudah disepakati oleh para ulama, tiba-tiba muncul pendapat yang menyelisih mereka, yang disebut sebagai pendapat yang syadz atau janggal. Nah, maka ringkasnya untuk masalah ijma ini, kita merujuknya kepada siapa? Dari mana kita tahu ini ijma atau ini bukan ijma? Kita tahunya dari ulama-ulama ahli ijma. Contohnya siapa? Al-Imam Ibnul Munzir, yang akan saya tampilkan dalam buku ini, tulisan beliau dalam kitab Al-Ijma'. Demikian juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan orang-orang semisal mereka yang terkenal sebagai ulama-ulama ahli ijma', yaitu ahli dalam menyebutkan mana-mana masalah ini yang ijma', mana-mana masalah ini yang bukan ijma', mana-mana yang sudah disepakati oleh para ulama dan mana-mana yang belum disepakati oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ringkasnya itu. Kemudian kita baca hadis yang pertama, dimulai dengan kitab Taharah, kitab tentang bersuci, karena buku ini ditulis berdasarkan kitab fikih, ya, sehingga dimulai dengan kitab bersuci dulu. Sebagaimana biasanya kitab fikih dibagi dalam 4 pembahasan. Pembahasan tentang ibadah yang pertama, kemudian pembahasan tentang muamalah maliyah, tentang harta, kemudian fiqhul usrah, tentang keluarga, ya, nikah dan sebagainya, dan yang terakhir tentang jinayat atau kitabul hudud dan sebagainya. Nah, ini kita mulai dengan kitab ibadah. Nah, ibadah yang paling penting adalah salat, dan salat harus dimulai dengan bersuci, maka kita mulai dengan bersuci dulu. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, la salata, tidak ada salat illa bitaharah, kecuali dengan bersuci. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ hadisnya yang saya tampilkan berbeda dengan yang di sini, ya. Saya akan baca hadis yang ada pada buku antum, kemudian nanti akan saya baca hadis yang ada pada buku saya nih. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sa'ida thayyib, sesungguhnya debu yang suci, wudu'ul muslim, itu adalah alat wudu'nya orang muslim. Wa illam yajid, meskipun dia tidak mendapati al-ma'a, air, 10 sinin, selama 10 tahun. Fa idza wajada al-ma', kalau dia sudah mendapati air, falyumissahu basharatahu, maka hendaklah dia menyentuhkan air tadi kepada kulitnya, yaitu dia pakai sebagai alat bersuci. Fa inna dzalika huwa khair, karena hari itu adalah lebih baik. Nah, kalau di situ mungkin lafalnya berbeda, ya, karena ini yang saya baca hadis yang kelima. Ini hadis di kitab antum adalah hadis pertama, nanti akan terulang pada hadis yang kelima meskipun dengan redaksi yang berbeda. Ini sebenarnya terulang ini berarti salah, ya, karena semestinya saya tampilkan untuk satu babnya hadis yang mestinya berbeda, karena kita kumpulkan 40 hadis. Kalau hadisnya sama, apa gunanya, ya? Apa gunanya dikumpulkan 40 kalau memang apa isinya sama? Nah, maka mestinya untuk nomor 1 ini hadisnya adalah yang saya tampilkan di layar ini, yaitu sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima suatu salat bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci, wala sadaqatan, dan Allah tidak menerima sedekah min khululin, dari korupsi atau hasil khianat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini adalah dalil bahwasanya salat tidak diterima tanpa bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas, dan hadas ada 2 macam, ada hadas besar, ada hadas kecil.
Hadas besar, junub dan haid dan nifas, bersucinya dengan cara mandi. Kemudian hadas kecil, ya, selain itu, ya, kencing dan sebagainya, bersucinya dengan berwudu. Kalau tidak ada air untuk mandi, atau tidak ada air untuk wudu, atau ada air tetapi tidak mampu menggunakannya sebagai alat mandi dan alat wudu karena sakit misalnya, maka bisa diganti dengan tayammum. Nah, maka bersuci berarti ada 3 macam, ya: mandi, kemudian wudu, kemudian tayammum. Nah, kita baca sekarang ijma' ulama yang berkaitan dengan hadis ini. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir rahimahullahu taala fi kitabih al-ijma', wa ajma'a, dan sepakat ahlul ilmi, para ulama, ala anna salata, bahwasanya salat itu la tujzi'u, tidaklah mencukupi, maksudnya tidaklah sah, illa bi taharah, kecuali dengan bersuci. Idza wajadal mar'u, apabila seseorang mendapati, ilaiha, kepada bersuci, as-sabila, akan jalan, ya. Artinya kalau mampu bersuci, maka dia harus bersuci. Kecuali kalau tidak bisa bersuci sama sekali, cari air nggak ada, cari debu juga tidak ada, ya. Misalnya dia berada di angkasa misalnya. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.